Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Amalia Sapitri dalam lanjutan pembahasan mind mapping part terakhir. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan mind mapping untuk pembahasan kali ini. Pengendalian dakwah. Pengendalian dakwah berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat tercapai. Dan apabila tidak dapat dicapai, maka akan dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja bagi organisasi dakwah. Dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks ini, Islam melakukan koreksi terhadap kekeliruan berdasarkan atas. Yang pertama, tawassau bi al-haqi, yaitu saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Tidak mungkin sebuah pengendalian berlangsung dengan baik tanpa norma yang baik. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, tawassau bisobri, yaitu saling menasehati atas dasar kesabaran. Pada umumnya, seorang manusia saling mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan tidak cukup sekali, namun harus dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks ini diperlukan sebuah kesabaran. Yang ketiga, tawassau bi al-marhamah, yaitu saling menasehati atas dasar kasih sayang. Tujuan dilakukan pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh dan terjerumus kepada sesuatu yang salah. Fungsi pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah ke depan. Apa saja sih fungsi pengendalian dakwah itu? Secara spesifik, fungsi pengendalian dakwah ini dibutuhkan yang pertama, untuk menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah ini dapat ditemukan proses yang salah atau penyimpangan yang kemudian dapat dikoreksi. Para dai diberikan wewenang penuh untuk memeriksa dan memperbaiki tugas mereka. Dari sini program perubahan kerja dapat dilakukan untuk perbaikan aktivitas dakwah yang lebih efektif. Yang kedua, dapat membantu para pemimpin dakwah dalam menganalisa tantangan, kesempatan, serta mendeteksi suatu perubahan yang mempengaruhi proses jalannya dakwah dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Dari sini dapat diketahui permintaan atau keinginan dari mad'u untuk kemudian didesain sehingga esensi dapat tercapai. Yang keempat, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Tugas dakwah merupakan suatu kewajiban bersama di dalam organisasi dakwah. Oleh karenanya, diperlukan suatu kerja yang solid dalam mencapai tujuan bersama. Pada proses pengendalian atau penilaian ini dimaksudkan untuk mempermudah penempatan para dai di lapangan dengan penilaian terhadap prestasi kerja mereka.
Selanjutnya, tugas manajer dakwah adalah sebagai pemberi wewenang yang kemudian diteruskan kepada anggotanya dan selanjutnya diaplikasikan kepada seluruh proses rencana kerja yang dijadikan sebagai standar dakwah. Efektivitas manajerial. Efektivitas manajerial dipahami sebagai kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, dengan memilih sasaran yang tepat yang dilakukan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal-hal yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam hal yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau DAI, pemberdayaan dan peningkatan motivasi, serta kualitas kinerjanya. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u, proses dakwah, dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kelima, pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang. Dari keterangan tadi dapat dikatakan bahwa kualitas produktivitas dakwah adalah suatu strategi dakwah yang dapat menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keputusan mad'u. Strategi ini memanfaatkan seluruh kemampuan atau potensi organisasi dakwah, teknologi, media, dai untuk menciptakan output yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, kualitas kerja dakwah harus dapat mencerminkan pola pikir yang bisa mengartikan kebutuhan mad'u dalam suatu proses kerja dakwah, sehingga benar-benar memenuhi persepsi kualitas mad'u itu sendiri. Evaluasi dakwah. Seberapa penting sih evaluasi dakwah? Sangat penting adanya evaluasi dakwah, karena proses ini dilakukan untuk melihat dampak dakwah yang telah terlaksana yang mengacu pada tolak ukur. Evaluasi ini harus dapat menjawab apakah program dakwah yang akan dijalankan bisa maksimal atau tidak, sesuai dengan umat atau tidak, dan lain sebagainya. Pada tahap dakwah perlu sebuah evaluasi, materi yang disampaikan, metode, media, dan sebagainya yang menunjang aktivitas dakwah selalu dibutuhkan evaluasi. Evaluasi atau penilaian berarti penentuan kemajuan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi dakwah merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil dari suatu program dakwah. Evaluasi dalam setiap kegiatan mempunyai nilai penting, karena dengan evaluasi kita dapat menentukan nilai atau manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan melalui informasi yang diperoleh. Dalam evaluasi tersebut, yang dievaluasi adalah materi dakwah yang diberikan dai kepada mad'u sebagai penerima pesan dakwah. Apakah ada perubahan mad'u ketika menerima pesan dakwah yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam kesehariannya? Lebih lanjut, yang dievaluasi adalah keluarga atau sekelompok orang sampai kepada masyarakat hingga negara sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat. Itu keberhasilan secara umum, karena pada hakikatnya dakwah adalah merubah kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap individu maupun masyarakat. Implementasi penggerakan dakwah. Implementasi penggerakan dakwah dalam organisasi dakwah ini merupakan usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.
tindakan yang diambil harus memperhatikan langkah-langkahnya. Organisasi dakwah akan menghadapi permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan peradaban yang berjalan. Oleh karena itu, hubungan mutualisme dalam tugas-tugas dakwah harus sering dilakukan oleh dai, juga menuntut mereka untuk saling berkonsultasi dalam satuan kerja. Hal ini memperkuat hubungan dan kebutuhan organisasi, komitmen, serta pertemuan antar anggota yang akan memecahkan masalah atau isu-isu yang mempengaruhi kerja organisasi. Kembali lagi pada langkah-langkah penggerakan dakwah sebelumnya. Seorang dai atau pemimpin juga harus memperhatikan hal yang sangat penting dalam memberikan motivasi, sehingga dapat melahirkan semangat yang tinggi serta ketulusan, keikhlasan dalam bekerja. Dalam pemberian bimbingan berupa nasihat, perintah, ataupun sebuah dorongan harus memperhatikan feedbacknya, bahwa dalam memperhatikan kadar kemampuan yang berorientasi pada halayak sehingga feedbacknya sesuai dengan harapan. Untuk mendapatkan feedback yang sesuai dengan harapan, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain. Pada tangga itulah pengikutnya akan terbentuk. Interaksi dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan. Dalam berinteraksi tentu tak bisa lepas dari komunikasi. Untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif di antara semua anggota-anggota organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan ketertarikan pribadi seorang pemimpin dakwah yang mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di antara sesama anggota organisasi, sehingga sasaran dan tujuan organisasi dakwah dapat tercapai serta dapat menumbuhkan rasa seperjuangan. Itulah beberapa pembahasan mind mapping yang saya muat dari beberapa video. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.